Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan RPP kami yang beranggotakan Nia Kurniati dan saya sendiri Willy Andriani. Baiklah, untuk kegiatan pertama akan dijelaskan oleh Nia Kurniati. Kepada Nia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Nia Kurniati akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan pembelajaran pada materi fluidastatis pada pertemuan pertama. Rencana kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pada pertemuan pertama, untuk kompetensi inti terdiri dari yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Tiga, memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan memuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya itu kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menerapkan hukum-hukum pada fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan pengertian fluidastatis, menjelaskan bunyi hukum Pascal, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KD 4.7 yaitu merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Sedangkan indikatornya yaitu merencanakan dan membuat hidrolik sederhana dengan suntikan bekas. Sedangkan yang kedua yaitu menyajikan hasil laporan hidrolik sederhana. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi, siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural terkait fluidastatis serta mampu mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan prosedural melalui proses mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikannya dalam presentasi dan laporan tertulis. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan bunyi hukum Pascal yang merupakan C1, yang kedua menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari merupakan C3, yang ketiga merencanakan dan membuat hidrolik sederhana dengan suntikan bekas merupakan C5, dan menyajikan hasil laporan hidrolik secara sederhana merupakan C5. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama itu fakta. Faktanya yaitu mengenai hidrolik menerapkan hukum Pascal. Sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida cair. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak mempunyai bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat cair bersifat incompressible. Karena itu, tekanan yang diterima diteruskan ke segala arah secara merata. Prinsip dasar dari sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal. Pada dasarnya menyatakan dalam suatu bejana tertutup yang ujungnya terdapat beberapa lubang yang sama, yang maka akan dipancarkan ke segala arah dengan tekanan dan jumlah aliran yang sama, di mana tekanan dalam fluidastatis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai bentuk yang tetap, selalu berubah sesuai dengan tempatnya, tidak dapat dimanfaatkan dan meneruskan tekanan ke semua arah dengan sama rata. Selanjutnya yaitu konsep. Yang pertama itu fluida. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi atas dua, yaitu fluida tak bergerak, hidrostatis, dan fluida bergerak, yaitu hidrodinamis. Pada kali ini fokus pembelajaran yaitu fluida yang tidak bergerak atau fluida statis. Selanjutnya, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Selanjutnya, hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dan dengan sama besar. Selanjutnya itu prinsip.
Di sini dijelaskan mengenai prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke skala arah. Ini adalah prinsip Pascal. Sebagai contoh sederhana, aplikasi dari hukum Pascal itu dongkrak hidrolik. Tadi gambar di atas dengan menggunakan prinsip Pascal berlaku hubungan, yaitu P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dipangkatkan. Keterangan D sama dengan diameter M. Penerapan hukum Pascal. Yang pertama dongkrak itu rem dan mesin pres hidrolik, yang kedua pompa ban sepeda, yang ketiga mesin hidrolik pengangkat mobil. Sedangkan prosedur yaitu merencanakan dan membuat hidrolik sederhana dengan suntik bekas. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya pendekatan pembelajaran yaitu scientific. Metode pembelajaran yaitu diskusi dan pengerjaan proyek. Media pembelajaran dan sumber belajar. Media yang digunakan yaitu bahan ajar, PPT, dan LKS. Sumber belajar itu satu, buku fisika SMA kelas 10, yang kedua buku ajar fisika untuk SMA kelas 10. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama tahap pembelajaran untuk kegiatan awal. Kegiatan pembelajarannya untuk guru yaitu persepsi, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan guru mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Lalu kegiatan siswa yaitu siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Yang kedua, guru melakukan persepsi dengan menanyakan siapa di antara kalian yang pernah melihat orang mencuci mobil di tempat cuci mobil, lalu siswa menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya, pertanyaan guru yaitu lalu apa yang kalian lihat, mengapa mobil tersebut dapat terangkat. Selalu untuk kegiatan awal ada motivasi, yaitu guru mengarahkan pertanyaan kepada siswa mengenai hukum Pascal, yaitu mengapa mobil tersebut dapat terangkat. Lalu siswa menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu kegiatan inti terbagi atas beberapa fase. Yang pertama yaitu fase penentuan proyek. Kegiatannya terdiri dari yang pertama mengamati. Guru membagi kelompok belajar siswa menjadi 3-5 kelompok. Lalu siswa membentuk kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, guru memutar video mengenai hukum Pascal. Lalu siswa mengamati video tersebut. Selanjutnya, berdasarkan video tersebut, guru dan siswa saling bertanya jawab mengenai hukum Pascal. Sehingga siswa dan guru saling bertanya jawab mengenai hukum Pascal. Untuk kegiatan inti, fase yang keduanya yaitu menyusun perencanaan proyek. Kegiatan di sini yaitu minanya guru membagikan LKPD pada siswa pada setiap kelompok dan memerintahkan untuk membaca LKPD. Lalu siswa membaca LKPD yang dibagikan oleh guru. Guru dan siswa menyiapkan alat dan bahan untuk merancang proyek. Lalu guru menjelaskan aturan perancangan proyek untuk disepakati bersama. Lalu siswa mendengar penjelasan guru. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Di sini kegiatannya itu mengumpulkan informasi. Guru membimbing peserta didik dalam mencoba dan membaca petunjuk dari LKS berdasarkan kelompok. Siswa mendengarkan arahan guru. Guru menuliskan jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang telah disepakati untuk menyelesaikan proyek itu sampai waktu penyelesaian pembelajaran selesai. Lalu siswa menyepakati jadwal yang diberikan guru. Guru meminta siswa untuk membuat proyek sesuai dengan langkah kerja yang ada dalam LKPD. Selanjutnya, siswa mengerjakan proyek tersebut. Fase yang selanjutnya itu monitoring. Guru mencek setiap kelompok untuk monitoring proyek masing-masing kelompok. Fase yang kelima yaitu uji coba hasil proyek. Kegiatan di sini yaitu mengasosiasi. Guru meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas dan menguji coba hasil proyek kelompoknya. Lalu siswa maju ke depan kelas untuk menguji proyek. Selanjutnya guru meminta siswa untuk menanggapi proyek masing-masing kelompok. Lalu siswa menanggapi proyek kelas lain. Kegiatan penutup yaitu fase yang terakhir itu evaluasi. Kegiatan guru itu mengomunikasikan. Guru menyuruh perwakilan peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran. Lalu siswa menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya guru merefleksikan pembelajaran dan guru menutup pembelajaran. Kegiatan penutup terdiri atas 15 menit. Sedangkan untuk kegiatan inti yaitu ada sekitar 65 menit, sedangkan untuk kegiatan awal itu 10 menit.
Selanjutnya yaitu bentuk dan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian efektif. Untuk lembar pengamatan aspek efektif atau penilaian sikap adalah seperti ini. Yaitu dari nomor, nama siswa, sikap memperhatikan, penjelasan dan bertanya, kejujuran, tanggung jawab, mengungkapkan ide untuk memecahkan masalah, bekerja sama dalam kelompok. Ini merupakan aspek yang akan diamati oleh guru. Selanjutnya ada skor, nilai, dan keterangan. Rubrik penilaian aspek efektif yaitu kriteria penilaian efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai 10 sampai 29 artinya sangat kurang. Dua, jika nilai 30 sampai 49 maka kurang. Selanjutnya nilai 50 sampai 69 dikategorikan dengan cukup. Lalu yang terakhir itu nilai 70 sampai 89 sangat baik. Berikut aspek penilaiannya. Untuk yang pertama, sikap memperhatikan penjelasan, bertanya atau menjawab. Sikap-sikap siswa yang pertama itu, siswa tidak memperhatikan, mendapatkan skor 1. Jika siswa memperhatikan, diam, ditanya, tidak menjawab, itu 2. Selanjutnya siswa memperhatikan, ditanya, memperhatikan, ditanya, menjawab tapi salah, skornya 3. Selanjutnya siswa memperhatikan, ditanya, menjawab dengan benar, skornya 4. Lalu selanjutnya itu aspek penilaian kejujuran. Sikap siswa yang pertama, selalu bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes, skor 1. Sering bertanya kepada kawan sewaktu mengerjakan tes, 2. Skornya 2. Kadang-kadang bertanya kepada kawan sewaktu mengerjakan tes, skornya 3. Tidak pernah bertanya kepada teman sewaktu mengerjakan tes, skornya 4. Yang ketiga yaitu aspek penilaian tanggung jawab. Kegiatan siswa itu apabila tidak aktif melaksanakan tugas dari guru dan tidak pernah selesai, skor 1. Kurang aktif melaksanakan tugas dari guru dan tidak selesai, skor 2. Aktif melaksanakan tugas dari guru dan selesai tidak tepat waktu, skor 3. Aktif melaksanakan tugas dari guru dengan baik dan selesai tepat waktu, skor 4. Dan selanjutnya itu mengungkapkan ide untuk menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak mengungkapkan ide, skornya 1. Siswa mengungkapkan ide 1 kali, skornya 2. Siswa mengungkapkan ide 2 kali atau lebih, maka skor 3. Siswa mengungkapkan ide 4 kali atau lebih, skor 4. Yang terakhir itu bekerja sama dalam kelompok. Siswa tidak bekerja sama dalam diskusi, dapat skor 1. Siswa bekerja sama dalam diskusi dengan pasif dari awal sampai akhir, skor 2. Siswa bekerja sama dalam diskusi dengan aktif setelah mendapat pernyataan dari guru, skor 3. Yang terakhir, siswa bekerja sama dalam diskusi dari awal sampai akhir, skor 4. Yang kedua itu penilaian psikomotorik, yaitu nilai keterampilan. Adapun lembar penilaian psikomotorik adalah sebagai berikut, terdiri nomor, nama siswa, dan adapun aspek pengamatannya itu mempersiapkan alat bahan, merangkai alat dalam percobaan, melakukan percobaan, merapikan kembali alat bahan, mempresentasikan hasil percobaan, skor, nilai, dan keterangan. Adapun rubrik penilaian aspek psikomotorik keterampilan. Kriteria penilaian. Yang pertama, jika nilai 10 sampai 29 dikategorikan sangat kurang. Yang kedua, jika nilai 30 sampai 49 dikategorikan kurang. Lalu nilai 50 sampai 69 dikategorikan cukup, dan nilai 70 sampai 89 dikategorikan sangat baik. Berikut aspek penilaian. 1 yaitu mempersiapkan alat dan bahan percobaan. Sikap siswa apabila hanya mempersiapkan 1 alat dan bahan yang diperlukan, skor 1, atau selanjutnya hanya mempersiapkan 2 alat dan bahan yang diperlukan, skor 2, hanya mempersiapkan 3 alat dan bahan yang diperlukan, skor 3, mempersiapkan 4 atau lebih di alat dan bahan yang diperlukan, skor 4. Selanjutnya itu merangkai alat dalam percobaan. Tidak merangkai alat percobaan, skor 1, dapat merangkai alat percobaan dalam LKPD dengan bantuan guru atau lebih dari sekali, skor 2, dapat merangkai percobaan dengan LKPD dengan memerlukan bantuan guru sekali, itu skor 3, dapat merangkai percobaan tanpa memerlukan bantuan guru, skor 4. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan. Jika sikap siswa itu yang pertama tidak aktif dan tidak dapat menganalisis hasil percobaan, skor 1, tidak dapat melakukan pengamatan tetapi dapat menganalisis, skor 2, dapat melakukan pengamatan secara aktif tetapi tidak dapat menganalisis, skor 3, dapat melakukan pengamatan dan analisis secara aktif, skor 4. Yang keempat yaitu merapikan kembali alat dan bahan percobaan. Apabila siswa tidak dapat mengembalikan dan merapikan alat dan bahan dengan rapi, skor 1. Apabila siswa dapat mengembalikan dan merapikan alat dan bahan tetapi masih ada 2 alat yang tidak tersusun rapi, skor 2. Dapat mengembalikan dan merapikan alat dan bahan tetapi masih ada 1 alat yang tidak tersusun rapi, mendapatkan skor 3. Terakhir dapat mengembalikan dan merapikan alat dan bahan dengan tersusun rapi, skor 4. Yang kelima yaitu mempresentasikan hasil percobaan. Yang pertama, tidak dapat mempresentasikan kesimpulan sesuai indikator.
mendapatkan skor 1, yang kedua dapat mempresentasikan kesimpulan sesuai indikator tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan kelompok lain, skor 2 dapat mempresentasikan kesimpulan sesuai indikator tetapi tidak dapat menjawab kelompok lain hanya 1 kali, skor 3 yang terakhir itu dapat mempresentasikan kesimpulan sesuai indikator serta dapat menjawab pertanyaan lain dengan benar hanya 2 kali, skor 4. Lalu ini merupakan penilaian kognitif terdiri dari lembar kerja pertama, persedik yang pertama. Ini merupakan LKPD 1, yaitu tentang membuat pompa hidrolik sederhana. Lalu yang kedua LKPD 2, yaitu mengenai hukum Pascal. Nah, selanjutnya untuk menentukan rubrik observasi kreativitas siswa, yaitu terdiri indikatornya pertama, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang luar biasa yang tidak umum pada proyek, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan atau membubuhi ide, elaborasi, kemampuan untuk mencoba berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah itu fleksibel, kemampuan menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan, fluensi, kemampuan keterampilan menilai dan menyajukan data di depan kasus evaluasi. Penentuan presentasi kreatif itu yang muncul X sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 1% dengan kategori. Rentang total skor yang pertama 81 sampai 100 yaitu kategori sangat kreatif, 61 sampai 80 kreatif, 41 sampai 60 kategori cukup kreatif, 21 sampai 40 kategori kurang kreatif, 0 sampai 20 kategori tidak kreatif. Berikut kriteria penilaian kreatif siswa. Baiklah, sekian dari rencana kegiatan pembelajaran pada materi validitas statis pada pertemuan pertama dari saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nia yang sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu fluiditas statis pertemuan 2. Rencana kegiatan pembelajaran Satuan Pendidikan SMA, mata pelajaran fisika, kelas 11, semester 1, materi pokok yaitu fluiditas statis, alokasi waktu 4 kali 45 menit. Pertemuan 2. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya itu kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar selanjutnya kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu kompetensi dasar KD 3.7 menerapkan hukum-hukum pada fluiditas statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Pada 3.7.2 menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari.
Pada KD 4.7 dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. Indikatornya yaitu 4.7.1 merancang dan membuat kapal selam dengan botol minum. Pada indikator 4.7.2 menyajikan hasil laporan kapal selam sederhana. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi, siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang fluida statis, serta mampu membangun sikap ilmiah dan keterampilan prosedural melalui proses mencoba, menegosiasi, dan mengkomunikasikannya dalam presentasi dan laporan tertulis. Yang pertama itu menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, menerapkan bunyi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merancang dan membuat kapal selam dengan botol minum. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, menyajikan hasil laporan kapal selam sederhana. Selanjutnya itu materi pembelajaran. Pada fakta yaitu pertama balon udara. Contoh penerapan hukum Archimedes pertama yang akan diulas adalah penerapan hukum Archimedes pada balon udara. Balon udara diisi dengan gas dengan massa jenis zat yang lebih kecil atau ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Dengan perbedaan massa jenis tersebut dapat membuat balon udara mendapat gaya angkat ke atas, sehingga balon udara dapat terbang seperti pesawat. Yang kedua itu hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Konsep yang digunakan untuk mengetahui nilai massa jenis suatu zat cair pada hidrometer juga menggunakan hukum Archimedes. Yang selanjutnya itu konseptual. Yang pertama, fluida. Pada waktu di sekolah tingkat pertama telah dikenalkan ada 3 jenis wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu fluida tak bergerak atau hidrostatis, dan fluida bergerak yaitu hidrodinamis. Pada kali fokus pada pembahasan fluida yang tidak bergerak itu hidrostatis atau fluida statis. Yang fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang bergerak dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi 2, menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air tiba yang tidak dikenai gaya oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lainnya, mengakibatkan air tersebut bergerak. Ya, contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dalam permukaan sampai dasar sungai. Selanjutnya itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun bagian fluida dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya dorong, gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berat sama dengan massa benda kali percepatan gravitasi, dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang atau arah gaya berat ke bawah arah gaya apung ke atas. Yang selanjutnya itu prinsip. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dan cairan yang dipindahkan. Prinsip Archimedes adalah hukum fisika yang mendasar bagi mekanika fluida. Bunyi hukum Archimedes yaitu jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya tekan ke atas, disebut gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Nah, ini seperti gambar. Pada gambar di atas terlihat bahwa bagaimana zat cair naik ke atas ketika benda yang dimasukkan ke dalamnya. Jika delta V menyatakan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda, maka besar delta V akan
akan sama sesuai dengan volume benda yang dicelupkan. Nah, persamaan hukum Archimedes yaitu V sama dengan rho G kali V, di mana VA yaitu gaya tekan ke atas atau satunya Newton, rho sama dengan massa jenis air, kilogram per liter, G sama dengan gravitasi, dan V sama dengan volume satuan. Prosedurnya itu merancang dan membuat kapal selam dengan botol minuman. Selanjutnya itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu Project Based Learning atau PJBL. Pendekatan pembelajarannya itu scientific. Metode pembelajarannya itu diskusi dan pengerjaan proyek. Selanjutnya itu media pembelajaran dan sumber belajar. Medianya itu bahan ajar, PPT, dan LKS. Sumbernya itu yang pertama buku fisika SMA kelas 10 dan buku ajar fisika untuk SMA kelas 10. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap pembelajaran itu pada kegiatan awal, kegiatan pembelajarannya itu kegiatan guru itu apersepsi. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan guru mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Dan respon siswa itu siswa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya itu guru mengecek kondisi kelas dengan menyapa peserta didik. Respon siswa itu siswa menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan, siapa di antara kalian yang pernah naik kapal laut? Respon siswa itu menjawab pertanyaan dari guru. Dan bagaimanakah keadaan kapal laut tersebut di atas air? Selanjutnya itu motivasi. Guru mengarahkan pertanyaan kepada siswa mengenai hukum Pascal. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Respon siswa itu menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang selanjutnya itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya itu kegiatan inti. Pada fase pertama itu penentuan proyek. Guru itu mengamati. Guru membagi kelompok belajar siswa secara heterogen menjadi 3-5 kelompok. Dan respon siswa itu siswa membentuk kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya guru memutar video mengenai hukum Archimedes. Respon siswa itu siswa mengamati video. Yang selanjutnya berdasarkan video guru dan siswa saling bertanya jawab mengenai hukum Archimedes. Dan respon siswa dan guru saling bertanya jawab mengenai hukum Archimedes. Fase 2 itu menyusun perencanaan proyek. Guru menanya. Guru membagikan LKPD pada setiap kelompok dan memerintahkan untuk membaca LKPD. Respon siswa membaca LKPD yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, guru dan siswa menyiapkan alat dan bahan untuk merancang proyek. Respon siswa dan guru menyiapkan alat dan bahan untuk merancang proyek. Guru menjelaskan aturan perancangan proyek untuk disepakati bersama. Dan respon siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Dan fase 2 ini itu selama 10 menit. Selanjutnya fase 3 yaitu menyusun jadwal. Respon guru itu mengumpulkan informasi. Guru membimbing peserta didik dalam mencoba dan membaca petunjuk dari LKS berdasarkan kelompok. Respon siswa mendengarkan arahan dari guru. Yang selanjutnya, guru menuliskan jadwal aktivitas yang mengacu waktu maksimal yang telah disepakati. Respon siswa menyepakati jadwal yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, untuk menyelesaikan proyek itu sampai guru meminta siswa untuk membuat proyek Fase kelima itu uji coba hasil proyek. Yang pertama, mengasosiasi. Guru meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas dan menguji coba hasil proyek kelompok
menguji coba hasil proyek kelompoknya. Respon siswa, siswa maju ke depan kelas untuk menguji proyeknya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk saling menanggapi proyek masing-masing kelompok. Dan respon siswa, siswa menanggapi proyek kelompok lain. Selanjutnya itu kegiatan penutup. Fase ke-6 itu evaluasi. Yaitu mengomunikasikan. Guru menyuruh perwakilan peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran. Respon siswa, siswa menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya guru merefleksikan pembelajaran. Dan yang terakhir itu guru menutup pembelajaran. Dan fase kegiatan penutup ini atau fase evaluasi ini selama 15 menit. Nah, rubrik penilaian aspek efektifnya sama seperti yang dibacakan oleh Nia tadi. Ada terdapat aspek penilaian dan skor. Dan penilaian psikomotoriknya juga sama. Terdapat lembar penilaian psikomotorik yaitu terdapat nama siswa, mempersiapkan alat dan bahan, barangkali dalam percobaan, melakukan percobaan, mendapatkan kembali dan bahan, mempresentasikan hasil percobaan, terdapat skor, nilai, dan keterangan. Dan juga rubrik penilaian aspek psikomotor keterampilannya juga sama dengan yang dibacakan oleh Nia. Nah, ini lembar kerja peserta didik atau KPD pertemuan 2. Ada terdapat KD, indikator, kelompok, penentuan proyek itu materi, tujuan, dan perencanaan penyelesaian proyek yang terdiri dari alat dan bahan, langkah kerja, menyusun jadwal, monitoring, dan menguji coba hasil, serta evaluasi. Dan ini lembar kerja peserta didik LKPD teman 2 juga, sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya itu rubrik observasi kreativitas siswa. Terdapat nomor, indikator, skor, yaitu terdiri 1, 2, 3, dan 4. Penilaian kreativitas siswa, yaitu terdapat indikator, penilaiannya itu skor, kriteria penilaian, skala, dan keterangan. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan khilafan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.